ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. 14 ayat 8a. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Makasih, Dada. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bye-bye. Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Good job. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih. Apa kabar Kak Fani? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik semua juga semua di rumah baik ya. Tetap semangat nih, masih tahun baru ya. Semangat nih kita nih ya. Adik-adik juga tetap setia sama Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian. Setialah kepada Tuhan Yesus dan berharaplah kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada dunia ini. Ayo Diri bangkit berdiri semuanya. Ayo Semangat ya. Kita menaikkan satu pujian. Setialah kepada Yesus. Setialah pada Yesus. Jangan kau berpaling pada yang lain. Hanya Yesus, oh
Tuhan Yesus. Dan berharap juga kepada siapa? Tuhan Yesus ya. Jangan kita berharap kepada yang lain. Biarlah cinta kita semakin bertambah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik kita nyanyikan I love you Jesus ya. Kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya kalau kita ada saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan Bapakku datang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan saat ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan yang baru boleh menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kita semua rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus Juru Selamat yang Sempurna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama belajar dari kisah orang Majus yang datang menemui bayi Yesus ketika dia lahir ke dalam dunia. Dari timur, orang-orang Majus telah melihat bintang yang bersinar sebagai tanda kelahiran Sang Raja, Sang Juru Selamat umat manusia telah lahir ke dalam dunia. Oleh sebabnya kemudian mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dari daerah Iran kurang lebih di sana. Kemudian sampai ke Yerusalem, tempat Sang Raja itu dilahirkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di Yerusalem, kemudian mereka bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebuah bintang menjadi tanda bagi orang-orang Majus bahwa seorang raja telah lahir ke dalam dunia. Ternyata orang-orang Majus sudah menantikan sejak lama tentang kelahiran seorang raja, tentang kelahiran seorang juru selamat. Sekalipun firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Majus bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, mereka adalah orang-orang dari bangsa lain, tetapi mereka sudah mendengar tentang berita kelahiran Mesias, berita kelahiran seorang raja, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Kita bisa melihat bahwa cara Tuhan begitu luar biasa untuk menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh umat manusia. Melalui tuntunan Tuhan, sebuah bintang dilihat oleh orang Majus dan kemudian itu menjadi tanda kelahiran Sang Juru Selamat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu di Yudea, raja yang memerintah bernama Herodes. Pada saat itu orang-orang di sana terkejut dengan kedatangan orang-orang Majus yang mencari raja yang baru lahir itu. Sebagai seorang raja, Herodes merasa terancam kedudukannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ada raja telah lahir, sedangkan pada saat itu Herodeslah adalah rajanya. Herodes merasa tidak aman. Herodes merasa bahwa dia perlu mencari bayi yang baru lahir itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Raja Herodes mencari tahu perihal tentang kelahiran raja, kelahiran seorang bayi yang dicari oleh orang Majus. Apakah berita itu benar atau tidak? Kemudian Herodes mengumpulkan para imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang cerita nubuatan kelahiran seorang raja. Kemudian Herodes bertanya kepada mereka, apakah betul akan ada seorang raja yang lahir dan lahirnya di mana? Kemudian para imam dan ahli-ahli Taurat memberitahukan informasi yang ada di dalam Alkitab mengenai pertanyaan Raja Herodes. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa raja itu lahir di Betlehem. Herodes belum mengetahui di mana letak tepatnya anak yang baru lahir itu. Dan orang-orang Majus pun sedang mencari di mana rumah, di mana tinggal bayi yang dilahirkan itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bisa melihat bagaimana rencana keselamatan Allah bagi umat manusia sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ternyata juru selamat untuk sampai kemudian dia lahir ke dalam dunia sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Bahkan 500 tahun sebelum kelahiran juru selamat itu sudah dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam Mika 5 ayat yang ke-1 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, sungguh ajaib rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Allah sudah menggenapi janjinya. Juru selamat telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Namun pada saat itu Herodes diam-diam memanggil orang Majus dan menyuruh orang Majus ke Betlehem mencari anak itu, mencari bayi Yesus. Kata Herodes kepada orang-orang Majus, jika kalian bertemu raja yang baru lahir itu, segera beritahu kepada saya. Adik-adik, Herodes memiliki rencana jahat di dalam hatinya. Karena ia hendak membunuh bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Oleh sebabnya Herodes membutuhkan informasi mengenai keberadaan bayi Yesus yang adalah raja dan juru selamat yang baru lahir itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah ngobrol sama Herodes, kemudian orang Majus pergi meninggalkan Herodes dan ke Betlehem mencari bayi Yesus. Tiba-tiba ketika mereka hendak pergi, bintang itu yang menuntun mereka kemudian berjalan mendahului mereka. Bintang itu tiba-tiba bergerak, adik-adik, dan mendahului orang-orang Majus. Orang-orang Majus mengetahui bahwa bintang itu sedang menuntun mereka ke tempat di mana bayi Yesus berada. Ketika mereka mengikuti bintang itu, kemudian tiba-tiba perjalanan sudah sekian jauhnya, bintang itu berhenti dan tepat berada di atas sebuah rumah, adik-adik. Dan orang-orang Majus mengetahui bahwa di dalam rumah itu ada bayi Yesus, sang raja, sang juru selamat yang mereka sedang cari. Dan kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Alkitab berkata, orang-orang Majus sangat bersuka cita ketika orang-orang Majus masuk ke dalam rumah itu dan menemukan bayi Yesus yang adalah raja dan juga juru selamat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian orang Majus menyembah Yesus. Mereka mempersembahkan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat berharga pada saat itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda yang berharga, yang terbaik, yang mereka miliki, yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus.
Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sebagai anak-anak Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja kita, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Adik-adik, mari kita bersama-sama seperti orang Majus. Orang Majus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita juga sebagai anak-anaknya harus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mungkin kalian bertanya, kakak, persembahan yang terbaik itu apa? Nah, kakak beritahu untuk kita semua, persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus adalah hidup kita. Katakan sama-sama, hidup kita. Jadi kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh kehidupan kita mau persembahkan kepada Tuhan Yesus, karena itulah persembahan yang terbaik yang kita dapat berikan kepada Tuhan Yesus. Kita kembali kepada orang Majus. Setelah orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus, kemudian orang-orang Majus kembali pulang ke negaranya, ke negerinya. Mereka pulang menggunakan jalan lain. Adik-adik, ternyata orang Majus tidak mau kembali kepada Herodes untuk menyampaikan di mana bayi Yesus berada. Mereka mengetahui Tuhan berfirman kepada mereka supaya mereka pergi pulang melalui jalan lain. Tidak lagi ke Herodes untuk memberitahukan perihal bayi Yesus ada di mana. Karena ingat bahwa Herodes punya rencana yang buruk kepada bayi Yesus. Herodes mau membinasakan, mau membunuh bayi Yesus. Akhirnya Herodes pun tidak tahu di mana bayi Yesus karena orang-orang Majus yang mengetahui pulang lewat jalan lain dan tidak memberitahukan kepada Herodes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian atas kehendak Tuhan, atas petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria yang adalah orang tua Yesus membawa Yesus ke Mesir. Kenapa ya Yesus dibawa ke Mesir? Ternyata ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan bayi Yesus dari kemarahan Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mengetahui bahwa orang Majus pulang ke negerinya lewat jalan lain dan tidak memberitahukan di mana bayi Yesus, Raja Herodes begitu sangat marah. Kemudian Raja Herodes melakukan satu tindakan yang begitu jahat. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Mari kita buka dan kita baca di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu jahatnya Raja Herodes hanya karena dia ingin membunuh bayi Yesus yang tidak tahu di mana dan tidak tahu siapa. Dia membunuh semua bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Begitu mengerikan. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah punya rencana untuk Yesus. Dia sudah dibawa ke Mesir oleh ayah dan ibunya sehingga Yesus sebagai bayi selamat dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Raja Herodes.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian di Mesir, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendengar kabar jika Herodes telah meninggal. Kemudian ketika mereka mengetahui Herodes telah meninggal, Yusuf dan Maria kembali pulang ke Yerusalem. Tetapi mereka tinggal tidak di Bethlehem. Mereka pulang ke Nazaret. Di Nazaret adalah tempat kelahiran untuk Maria dan Yusuf. Artinya Yusuf dan Maria adalah orang Nazaret. Tetapi Yesus lahir di Bethlehem. Pada saat dari Mesir, kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus pulang kembali ke kampungnya di Nazaret. Sehingga genaplah nas yang mengatakan Yesus orang Nazaret. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Nazaretlah kemudian Yesus hidup di bawah bimbingan orang tuanya. Dia hidup di sana kurang lebih selama 30 tahun. Dari dia bayi, dia kecil sampai umur 30 tahun Yesus berada di Nazaret. Dia bekerja sebagai tukang kayu membantu ekonomi keluarganya. Ketika dia sudah 30 tahun, kemudian Yesus memulai pelayanannya. Dia keluar dari Nazaret dan mulai memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan tentang kabar sukacita kepada semua orang. Di mana Allah telah lahir ke dalam dunia, di mana Yesus telah datang ke dalam dunia, dia akan mengkorbankan dirinya di atas kayu salib, kemudian dia akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tindakan pengorbanannya itu adalah sebagai bentuk penebusan dosa untuk umat manusia yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan daripada Allah. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya kita sudah dibenarkan oleh Yesus yang dulunya berdosa di hadapan Allah, tidak diterima oleh Allah. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus sehingga kita diterima kembali oleh Allah. Kita yang dulunya harus masuk neraka dihukum karena dosa. Sekarang kita sudah diselamatkan karena pengorbanan, karena karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada hari ini kita patut bersyukur bagaimana rencana keselamatan Allah dalam diri Yesus sempurna untuk kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita betapa kasih Allah yang menyelamatkan kita manusia berdosa lewat Tuhan Yesus Kristus yang mengkorbankan dirinya di atas kayu salib menggantikan kita. Amin adik-adik buat firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Kakak bacakan untuk kita semua. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Itulah ayat Alkitabnya, biarlah kalian boleh menghafal dan kemudian nanti dikumpulkan kepada Kak Billy untuk kemudian ditampilkan di minggu selanjutnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana karya keselamatan yang Kau telah anugerahkan kepada kami melalui Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ketika kami boleh selamat itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Sebentar kami akan pulang menyelesaikan ibadah ini, kami juga rindu menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.